Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friends, how are you? Gimana kabar? Hari ini saya mau share materi tentang conditional sentence. Nah, apa itu conditional sentence menurut kalian? Nah, oke. Nah, conditional sentence adalah sentence that express one thing contingent on something else, atau kalimat yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu. Secara simpelnya seperti itu. Dan biasanya di conditional sentence selalu ada kata if di kalimatnya, entah di belakang atau di depan juga bisa. Dan di sini ada sama dengan tenses. Ternyata conditional sentence itu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 1 ini adalah mengandaikan sesuatu dengan kenyataan yang terjadi di masa yang akan datang. Ini sama dengan kalimat rencana sifatnya. Dan kalimat kedua, mengandaikan sesuatu yang terjadi, mengandaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Sifatnya adalah perbandingan untuk yang kedua. Dan yang ketiga, mengandaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan di masa lalu. Dan ini sifatnya adalah sama dengan penyesalan untuk yang ketiga. Dan ini penjelasan lebih lanjut untuk tipe 1. Tipe 1 susunannya adalah if, simple present, simple future. Atau bisa dibalik, if-nya di belakang bergandengan dengan simple present. Jadi if dan simple future untuk tipe 1 tidak bisa disatukan. Jadi if gandengannya adalah simple present. Bisa diletakkan di depan atau di belakang. Yang penting susunannya bersama dengan bergandengan dengan simple present. Nah, secara definisi adalah mengandaikan sesuatu yang tergantung dengan kenyataan di masa yang akan datang. Jadi seperti ini ibaratnya. Si pelaku berandai-andai dengan kenyataan di masa yang akan datang. Lalu dari pengandaiannya itu, ia membuat rencana sesuai dengan pengandaiannya itu. Misal seperti ini, dia berandai-andai. Misal, if my father gives me money, I will buy new smartphone. Jadi ibaratnya, jika ayahnya memberinya uang, maka dia berencana akan membeli HP baru. Jadi dia berandai-andai jika ayahnya memberinya uang, maka dia punya rencana untuk membeli HP baru jika ayahnya memberinya uang itu. Dan dia contoh lain, if I have a new Ferrari, jika dia punya Ferrari baru, dia berandai-andai jika dia punya Ferrari baru, lalu I will drive it around the city. Dia berencana akan mengendarai Ferrarinya itu keliling kota. Lalu apa jadinya jika pengandaiannya ini tidak terjadi? Misal ayahnya tidak memberinya uang atau dia tidak punya Ferrari baru, maka dia tidak akan berencana melakukan itu. Nah, itu adalah tipe 1, tipe 1. Jadi tipe 1 adalah berandai-andai dengan kenyataan di masa yang akan datang, lalu dari pengandaiannya itu dia membuat rencana sesuai dengan pengandaiannya itu. Seperti ini. Next, tipe 2. Tipe 2 di sini sengaja saya tulis conditional dan reality, karena secara definisi adalah mengandaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan di masa sekarang. Jadi sifatnya adalah perbandingan. Nah, di sini susunannya ada if, simple past, dan yaitu verb to dan were. Dan jika kalimatnya mengandung to be, maka to be yang digunakan harus were, tidak boleh menggunakan was, khusus tipe conditional sentence tipe 2. Jadi if bergandengan dengan simple past, lalu plus future past sudah would, tidak boleh menggunakan will lagi. Untuk tipe 1 kita menggunakan will, lalu diganti menjadi would untuk tipe 2. Dan realitinya adalah simple present ini. Nah, jadi kenapa ada reality conditional? Karena ini adalah berbeda dengan kenyataan sekarang. Jadi kita harus punya perbandingan antara kenyataan yang sekarang dan pengandaiannya. Nah, di sini saya memberi contoh untuk tipe 2 dengan reality terlebih dahulu. Misal kenyataannya adalah I'm not a president. I don't help all poor people. Saya bukan presiden dan saya tidak menolong semua orang miskin. Dan pengandaiannya adalah if I were a president, I would help all poor people. Jadi di sini realitinya menggunakan simple present, dan conditionalnya kita lihat susunannya if, simple past, verb to atau were. Nah, lihat, karena ini mengandung to be maka saya menggunakan were. Nah, jadi if dan simple past untuk tipe 2 ini selalu bergandengan. Bisa di depan atau di belakang. Yang penting selalu bergandengan, sama dengan tipe 2 ya, bisa di belakang atau di depan. Yang penting bergandengan. Untuk tipe 2 bergandengan, if bergandengan dengan simple past. Dan lalu menggunakan would. I would help
all poor people. Saya akan menolong semua orang miskin. Jadi ciri-ciri dari tipe to adalah ada verb to dan would. Nah, di sini ketika kita ingin mengubah menjadi reality, kenyataan, maka kita harus ubah. Selain kita ubah tensesnya, misal menjadi simple present, misal setelah kita mengubah jadi simple present, maka jangan lupa jika kalimatnya positif, maka kita ubah ke reality menjadi negatif. Dan sebaliknya jika negatif, kita ubah menjadi positif. Selain kita ubah tensesnya, jangan lupa kita ubah sifatnya juga, sifat kalimatnya juga. Misal dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Misal if I were a president, ini adalah positif. Maka ketika reality menjadi negatif. Dan I would help all poor people, ini adalah positif. Maka ketika menjadi reality menjadi negatif. Harus diubah kebalikannya. Ingat. Dan contoh lain di sini, if Jakarta were green zone, we would study at campus. Jadi dia berandai-andai jika seandainya Jakarta sudah zona hijau, maka dia akan belajar di kampus. Belajar di kampus. Nah, padahal kenyataannya Jakarta bukan zona hijau dan masih belajar di rumah. Ini. Nah, jadi kita lihat if Jakarta were green zone ini adalah positif. Ketika menjadi reality menjadi negatif. Dan we will study at the campus ini adalah positif. Ketika bertemu di reality menjadi bisa menjadi negatif. Ini yang penting artinya berlawanan seperti itu. Dan untuk tipe 3 di sini ada if, past perfect, had verb 3, would have verb 3. Dan ciri dari tipe 3 di sini ada had dan verb 3 dan would have verb 3. Jadi jika ada verb 3 maka ini adalah tipe 3 dan realitinya kita ubah menjadi simple past. Nah, di sini misal realitinya Jono did not study hard, so he didn't pass English exam. Jono tidak belajar dengan sungguh-sungguh, jadi dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Nah, jika menjadikan pengandaian, if Jono had studied hard, he would have passed English exam. Jika Jono belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan lulus ujian bahasa Inggris. Nah, jadi sifatnya adalah penyesalan. Jadi mengandaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan masa lalu. Kenyataan masa lalu Jono tidak belajar. Lalu berandai-andai Jono jika seandainya Jono belajar seperti itu. Dan di sini untuk reality did not study hard ini adalah positif dan kondisionalnya menjadi negatif. Dan di sini untuk so he didn't pass English exam ini adalah negatif dan menjadi kondisional menjadi positif. Jadi jangan lupa ketika kita mengubah menjadi reality itu jangan lupa kita selain kita ubah tensesnya maka kita ubah juga sifat kalimatnya dari positif ke negatif atau sebaliknya. Dan contoh lain adalah dari kondisionalnya adalah if he had driven carefully we would not have had an accident. Jadi jika dia berkendara dengan bersungguh-sungguh maka kita tidak akan mendapat musibah. Ini adalah kondisionalnya. Nah, kita ubah menjadi reality, kita ubah menjadi simple past. Nah, if he had driven carefully, kita ubah menjadi simple past. Jadi, he did not drive carefully. Jadi, untuk kondisional ini adalah past perfect positif, kita ubah menjadi simple past negatif. Jadi, dari positif kita ubah ke negatif. Dan we would not have had an accident. Ini adalah kalimat positif. Kita ubah menjadi simple past negatif. So we had an accident. Nah, oke teman-teman, yang perlu saya tekankan di sini adalah kita tidak perlu menghafal rumusnya. Yang perlu pertama kita tekankan dari pembelajaran tentang conditional sentence adalah kita kenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Karena jika kita sudah kenal ciri-cirinya, maka insya Allah kita akan mudah mengenal rumusnya secara perlahan, insya Allah. Jadi pertama kita kenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Misal untuk tipe pertama adalah mengandung will dan simple present, dan tipe kedua mengandung would dan verb to, dan tipe ketiga ada had verb 3 dan would have verb 3. Jadi dan jangan lupa juga ketika kita mengubah dari conditional ke reality, kita ubah juga selain kita ubah tensesnya, kita ubah juga bentuk sifat kalimatnya dari misal dari positif ke negatif, negatif ke positif seperti itu.
Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.